Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustazah, kali ini Ustazah akan membahas bab penyajian data yang dengan cara yang keenam, yaitu dengan cara penyajian dalam bentuk diagram lingkaran. Sebelumnya sudah Ustazah jelaskan ada 6 cara penyajian data. Yang pertama daftar, yang kedua tabel, yang ketiga piktogram, yang keempat diagram batang, dan yang kelima diagram garis, dan yang keenam diagram lingkaran. Nah, Ustazah akan membahas dalam diagram lingkaran ya. Diagram lingkaran dah jelas ya, bentuknya pasti lingkaran. Ada 2 yang biasanya keluar ya dalam soal ujian. Ada yang dalam bentuk satuan derajat, dan ada satu lagi dalam bentuk satuan persen. Satuan derajat yaitu jumlah total semua derajat, yaitu 360 derajat. Yang anak-anak Ustazah harus ingat ya. Dan satuan persen total semuanya yaitu 100%. Nah, Ustazah akan menjelaskan perbedaan kedua ini dulu ya, sebelum kita masuk contoh soal. Nah, contoh yang dalam satuan derajat nanti akan ada di soalnya lingkaran, diagram lingkaran. Nanti akan ada di dalamnya keterangan. Misalnya contohnya hobi anak-anak ya, misalnya bola. Yang hobi bola ada 100 derajat. Yang hobi musik misalnya tidak diketahui ya, misalnya. Dan ada yang hobi silat 80 derajat. Dan ada yang hobi basket 150 derajat. Nah, ini sudah jelas di soalnya ini dalam satuan derajat. Dan ada satu lagi dalam bentuk satuan persen. Nah, nanti di dalamnya akan ada keterangan tapi dalam bentuk persen. Contohnya 25% anak yang hobi renang. Ada yang hobi basket. Misalnya ini ya, tidak diketahui misalnya. Ada yang hobi sepak bola. %. Ada yang hobi lari 15%. Ini sudah jelas di dalamnya terdapat satuan persen. Nah, itu bedanya ya. Nah, yang harus antum ingat ya anak-anak Ustazah, biasanya dalam soal misalnya ini tidak diketahui ya. Misalnya ini tidak diketahui berapa derajatnya. Antum lihat sudutnya. Kalau ada sudutnya siku-siku itu berarti 90 derajat. Atau kalau secara keseluruhan persennya yaitu ini kan 1/4 lingkaran, berarti 25%. Misalkan tidak diketahui berapa persennya, antum bisa tebak itu pasti 25%. Begitu juga dalam derajat. Jika dia ada siku-siku, berarti dia 1/4 lingkaran, berarti 1/4 dari 360 ada berapa ya. Nah, biasanya dalam soal nanti akan diketahui jumlah siswa. Nah, itu kunci agar antum bisa menjawab soal nanti ya. Dan
di soal biasanya ada soal yang tidak diketahui berapa persennya. Contohnya ini, musik tidak tahu berapa derajatnya, basket tidak tahu berapa persennya. Maka antum cara mencarinya yaitu, nah jika ada persen atau derajat yang tidak diketahui, maka caranya yaitu dengan, misalnya derajatnya tidak diketahui, maka antum bisa mengurangi dengan jumlah yang diketahui. Misalnya kalau yang ini 360 derajat, kita kurang dengan jumlah derajat yang sudah diketahui. Misalnya ini 100 derajat tambah 150 derajat tambah 80, 250 tambah 80 berarti ada 330. Nah, berarti nanti akan kita kurang ya dengan jumlah total derajatnya. Namanya 100 derajat ditambah 150 derajat tambah 80 derajat. Maka nanti akan didapat berapa derajat musiknya. 360 derajat kita kurang dengan 330 derajat. Maka didapat derajat musiknya yaitu 30 derajat. Nah, itu biasanya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal. Nah, misalnya ada contoh soal yang pertama dulu ya. Yang pertama itu ada datanya. Diketahui data anak-anak yang menyukai buah jeruk, mangga, leci, dan jambu. Nah, ini Ustazah buat saja datanya langsung seperti ini ya. Nah, buahnya dan frekuensi anaknya ya, frekuensi. Yang menyukai buah jeruk ada 40 anak. Yang menyukai mangga ada 24 anak. Yang menyukai buah leci ada 64 anak. Yang menyukai buah jambu ada 32 anak. Nah, ini datanya. Diketahui ya. Nah, ditanyanya, buatlah diagram lingkaran dari data di atas. Nah, langkah yang pertama, kita hitung dulu jumlah datanya. Jumlah datanya semuanya berapa anak? Ada berapa anak di sini? 40 kita tambah 24 tambah 64 tambah 32. Ada 160 anak. Nah, langkah yang kedua, kita buat sudut sektornya. Sudut sektor ini kan kita mau membuat diagram lingkaran nih, berarti kita harus tahu berapa sudut, berapa besar sudutnya ya. Maka sudut sektornya kita cari dulu. Nah, sudut sektornya kita pakai dengan rumus frekuensi. Misalnya buah jeruk, frekuensinya ada 40. Rumusnya ini ya, frekuensi kita bagi dengan jumlah data
kita kali dengan total derajat. Total derajatnya 360 derajat. Ini rumusnya ya. Kita cari sudut sektor buah jeruk. Anak yang menyukai buah jeruk, frekuensinya ada 40. Kita bagi dengan jumlah data 190, kita kali dengan 360 derajat. Berapa derajat kah buah jeruk? Ini bisa kita coret. 4/16 itu artinya adalah 1/4. Kita kali dengan 360. Berapa 1/4 dari 360? Yaitu 90 derajat. Berarti kita bisa mengetahui jeruk, anak menyukai buah jeruk ada, kita buat gambarnya nanti 90 derajat ya. Dapat buah jeruk. Sekarang buah mangga lagi. Buah mangga ada 24, frekuensinya per 160, sama dengan yang di atas ya. Cuman bedanya itu frekuensi buah mangga ya. Kita kali dengan 360 derajat. Nanti dapat hasilnya 54 derajat. Buah leci 64, leci ya, 64 per 160 dikali 360 derajat sama dengan 144 derajat. Dan yang keempat yaitu yang menyukai buah jambu, ada 32 per 160 kali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Nah, sudah kita dapat derajat-derajatnya, tinggal kita buat gambarnya. Langkah yang ketiga ya, kita buat gambar diagram lingkaran. Terlebih dahulu kita harus buat lingkarannya ya, karena dia berbentuk lingkaran ya. Maaf ya, dia lingkaran ustazah jelek. Nah, ini kita buat dulu garis awalnya. Garis awal tadi jeruk ada 90 derajat. 90 derajat kan sudut siku-siku. Berarti ini adalah buah jeruk. Lalu kita lanjut ke buah mangga. Buah mangga 54 derajat. Kita gunakan busur derajat ya. Kalau menggunakan busur derajat lebih tepat ya derajatnya. Tapi kalau saya perkirakan 54 derajat di sini ya. Berarti ini buah mangga. Lalu 72 derajat buah jambu. Dan 144 derajat ini paling besar ya, buah leci. Tada, inilah diagram lingkarannya. Selesai. Nah, ini untuk contoh soal mengubah atau membuat diagram lingkaran dari data yang diketahui. Ini contoh soal nomor 1. Kita lanjut ya ke contoh soal nomor 2. Nah, biasanya di soal-soal ini saya berikan contoh soal. Tadi ada 2 ya, kalau diagram lingkaran itu ada yang derajat dan ada yang persen. Yang kedua ini saya memberikan contoh soal dalam satuan persen ya. Contoh, hai semut, perhatikan diagram lingkaran berikut.
Jumlah siswa, nah ini diketahui jumlah siswanya ya. Jumlah siswa kelas 5 SD IT Ikro adalah, ini kita misalkan ya, 40 orang. Nah, disediakan diagram lingkaran. Judul diagramnya yaitu mata pelajaran yang disukai ya, yang disukai siswa kelas 5. Diagram lingkarannya. Mohon ya, dengarkan saja suara ustazah. Garis awalnya. Ini yang pertama yaitu mata pelajaran matematika. Disukai 45% anak. Mata pelajaran bahasa Indonesia 12%. Mata pelajaran bahasa Inggris 18%. Mata pelajaran IPA 25%. Pertanyaannya, mata pelajaran yang paling banyak disukai adalah yang A, mata pelajaran yang paling banyak disukai. Yang kedua, ditanyanya selisih banyak siswa. Banyak siswa yang menyukai pelajaran matematika dan IPA. Nah, di sini yang pertama yang A, mata pelajaran yang paling banyak disukai. Antum lihat tabelnya, mana yang paling besar? Sudah jelas matematika. Nah, yang kita buat ya penyelesaian. Yang A. Sudah jelas matematika. Nah, nanti jika ditanyanya berapa jumlah anak yang menyukai pelajaran matematika, misalkan ya ditanyanya berapa jumlah anak yang menyukai mata pelajaran matematika, atau di option ABC-nya misalnya A, matematika sebanyak 20 anak, B, matematika sebanyak 18 anak. Nah, nanti antum akan bingung yang mana jawabannya, maka antum cari jumlah anak yang menyukai pelajaran matematika. Yaitu yang pertama tadi ustazah sudah menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal ini ya. Matematika pertama langkahnya yaitu kita lihat matematika ya, ada 45%, berarti 45% dari jumlah anak total semuanya berapa?
Lihat di soal kembali. Di sini sudah dijelaskan jumlah siswa semuanya ada 40 orang. Maka persen matematika kita kali dengan total semua anak, yaitu 40 orang. Berapa anak nanti? Nah, 45% itu sama artinya dengan 45/100 dari 40 anak. Berapa? Kita coret nolnya ya. Sini bisa. Nah, 45/10 dari 40 atau kali 40. 45 kali 4 per 10. 45 kali 4. 4 kali 5 20. Sisip 2. 4 kali 4 16 tambah 2. 18 per 10. Nah, ini pembagian, maka bisa kita coret nolnya 1 1. 18/1 sama artinya dengan 18 anak. Jadi anak yang menyukai mata pelajaran matematika adalah 18 anak. Selesai untuk yang A. Sekarang kita lanjut yang pertanyaan yang B. Selisih banyak anak siswa yang menyukai matematika dan IPA. Antum harus ingat, selisih itu artinya pengurangan ya. Bedanya ya. Beda anak menyukai matematika dan IPA. Yang B. Kita buat diketahuinya. Total semua anak berapa tadi? Kurang jelas. Sama dengan 40 anak. Yang menyukai matematika tadi ada 18 anak. Yang ditanya yang B ini, selisih matematika dengan IPA. Nah, jawab ya. Kita cari dulu yang pertama langkahnya. Kita cari yang IPA, jumlah anak yang IPA. Tadi anak IPA berapa persen? 25%. 25%. Maka 25/100 dari total semua anak 40 sama dengan 1/4 dari 40 berapa? 10 ya. Berarti 10 anak. Nah, yang kedua kita cari selisihnya. IPA sudah diketahui berapa anak, matematika sudah diketahui berapa anak, maka selisihnya yaitu yang besar kita kurangi dengan yang kecil. Berarti matematika, jumlah anak yang menyukai matematika kita kurang dengan jumlah anak yang menyukai IPA. 18 dikurang 10 sama dengan 8 anak. Maka selisihnya ada 8 anak. Oke, selesai untuk soal nomor 2. Kita tambah ya untuk soal nomor 3. Soal nomor 3. Nah, pertama disajikan sebuah data, yaitu data kegiatan ekstra kurikuler siswa SDIT Ikro. Disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Ada yang menyukai, ada yang ikut kegiatan ekstrakurikuler atau ekskul tahfiz 144 derajat,
Olimpiade Olimpiade tidak diketahui. Life skill double L ya. Life skill 72 derajat. Silat 84 derajat. Ini datanya. Nah, soalnya siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ada 60 anak. Maka banyak siswa yang mengikuti Olimpiade adalah titik-titik anak. Berapa jumlah anak yang mengikuti Olimpiade? Ini yang ditanyakan. Nah, ini soalnya yang ketiga. Nah, penyelesaiannya kita buat dulu diketahui jumlah anak semuanya, total anak tadi ada 60 anak. Dan jumlah derajat yang diketahui ada berapa? Derajat yang diketahui ada 144 ditambah 84 tambah 72 ditambah 144 derajat ditambah 72 derajat, ada totalnya 300 derajat. Nah, ditanya berapa jumlah anak atau siswa yang mengikuti ekskul Olimpiade. Berapa anak? Nah, kita jawab ya. Jawab. Nah, di sini derajat Olimpiadenya tidak diketahui. Maka kita bisa mencarinya derajat Olimpiadenya berapa ya? Derajat Olimpiade. Nah, total derajat semuanya adalah 360 derajat. Kita kurang dengan derajat yang diketahui tadi. Yang ini berapa? Berarti 360 total derajat semuanya. Kita kurang dengan yang diketahui. Maka dapat derajat Olimpiade. Kita kurang dengan 300 derajat sama dengan 60 derajat. Jadi derajat Olimpiade adalah 60 derajat. Yang kedua, langkah yang kedua, maka kita bisa menentukan siswa yang mengikuti ekskul Olimpiade. Nah, jumlah siswanya dengan rumus derajat yang ditanya. Derajat yang ditanya derajat Olimpiade. Derajat rumusnya ya, derajat yang ditanya kita bagi dengan total derajat
atau derajat keseluruhannya kita kali dengan jumlah anak semuanya. Nah, sama dengan derajat yang ditanya, 60 derajat per total derajat 360 derajat, kita kali dengan jumlah anak berapa tadi? 60 anak. Maka kita bisa mendapatkan 1/6 dari 60. 1/6 dari 60 yaitu 10 anak. Maka kita buat jadi siswa yang mengikuti Olimpiade ada 10 anak. Nah, selesai untuk soal yang nomor 3 ini. Ustazah menjelaskan ini karena ini soal, bisa jadi ini nanti keluar soal esai, maka kita harus membuat dikit tanya jawab ya. Tapi kalau misalkan ini soal objektif, antum bisa memakai cara singkat. Itu caranya. Yang ditanya ya, yang ditanya siswa Olimpiade. Mohon diabaikan suara selain suara ustazah ya. Siswa Olimpiade Baka. Olimpiade kita cari berapa derajatnya? 360 dikurang dengan 144 tambah 84 tambah 72, 300 ya, berarti derajat Olimpiade nanti kita dapatkan di sini 360 derajat dikurang 300 derajat sama 60 derajat. Berarti 60 derajat per 360 derajat dari total semua anaknya ada 60, maka didapat 10 anak. Oke. Selesai untuk pembahasan penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Sekian dari ustazah, semoga anak-anak ustazah dapat memahami. Perbanyak latihan soal ya. Baiklah, ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.